Selamat berjumpa kembali pada pelajaran statistik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang two-way classification dengan interaksi. Jadi ada dua klasifikasi, tapinya kedua klasifikasi itu saling berinteraksi. Pada two-way classification with interaction, perubahan satu klasifikasi akan mempengaruhi hasil dari klasifikasi yang lain. Ini yang disebut dengan interaksi. Jadi akan diuji juga akibat dari perubahan salah satu klasifikasi. Sebagai contoh di sini ada penggunaan pupuk ya dengan bermacam variasi ya. Itu adalah menghasilkan berat gandum dari 3 varietas gandum. Di sini ada 64, 72, 74, 66, 81, 51, 70, 64, 65 ya. Jadi dari variasi berat pupuk menghasilkan variasi berat gandum. Kemudian demikian juga untuk pupuk yang jenis yang kedua menghasilkan variasi berat gandum dari 3 varietas gandum. Kemudian untuk penggunaan pupuk T3 yang bervariasi menghasilkan berat gandum dari 3 variasi yang berbeda. Kemudian untuk pupuk T4 itu menggunakan variasi berat pupuk T4 menghasilkan variasi berat gandum dari 3 jenis yang berbeda. Adapun rumus yang digunakan untuk two-way with interaction adalah sebagai berikut dalam bentuk tabel ya. Di sini ada rata-rata baris SSR, rata-rata kolom SSC, rata-rata interaction ada SSRC, rata-rata error adalah SSE. Derajat kebebasan untuk rata-rata baris adalah R-1, R adalah banyaknya baris. Untuk derajat kebebasan rata-rata kolom adalah C-1, C adalah banyaknya kolom. Kemudian interaction adalah R-1 dikali dengan C-1. Kemudian untuk SSE adalah RC dikalikan N-1. Kemudian untuk SST adalah R kali C kali N dikurangi 1. Kemudian untuk menghitung mean square-nya adalah SSR dibagi dengan derajat kebebasannya. Kemudian untuk SSC, mean square-nya adalah SSC dibagi dengan derajat kebebasannya. Kemudian mean square untuk SSRC adalah SSRC dibagi dengan derajat kebebasannya. Kemudian untuk SSE adalah SSE dibagi dengan derajat kebebasannya. Untuk selanjutnya adalah menghitung F hitungnya adalah varian 1 kuadrat dibagi dengan varian 4 kuadrat. Kemudian F2 hitungnya adalah varian 2 kuadrat dibagi dengan varian 4 kuadrat. Kemudian untuk yang F3-nya adalah varian 3 kuadrat dibagi dengan varian 4 kuadrat. Selanjutnya kita cari F tabelnya untuk yang FFR itu adalah menggunakan argumen degree of freedom atau derajat kebebasannya dan derajat kebebasan dari SSE. Kemudian untuk F2 tabelnya adalah C-1 dan RC N-1. Kemudian untuk interaction adalah derajat kebebasan dari interaction dan derajat kebebasan dari SSC. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah H01, yaitu alpha 1 sama dengan alpha 2 sama dengan alpha 3 sama dengan alpha 4 sama dengan 0, di mana efek penggunaan pupuk tidak ada. Kemudian H02-nya adalah beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan 0. Efek jenis gandum tidak ada. Kemudian H03 adalah interaksi penggunaan pupuk dan gandum dan jenis gandum sama dengan penggunaan pupuk dan jenis gandum yang kedua sama dengan penggunaan pupuk dan jenis gandum yang ketiga sama dengan penggunaan pupuk dan jenis gandum yang keempat itu sama dengan 0. Artinya efek dari interaksi gandum dan pupuk dan efek interaksi jenis gandum dan pupuk tidak ada.
maka HA1-nya adalah sedikitnya ada alfa tidak sama dengan 0. HA2-nya adalah sedikitnya ada 1 beta tidak sama dengan 0. HA3-nya adalah sedikitnya 1 alfa beta tidak sama dengan 0. Maka kita akan uji pada derajat signifikansi pada 5%. Kita mencari dulu critical area-nya yaitu F1, F2, F3. Ya. Untuk itu maka di sini kita lihat derajat kebebasannya dulu terlebih dahulu ya. Nah, dari data tadi ini maka ini kita jumlahkan masing-masingnya. Jadi untuk varian 1 jumlah beratnya 200, varian 2 210, varian ketiga 190 untuk menggunakan pupuk T1. Untuk menggunakan pupuk T2 penjumlahnya adalah 186, 152 dan 172. Untuk pupuk T3 penjumlahnya adalah 192, 196 dan 139. Untuk T4 penjumlahnya adalah 145, 171 dan 150. Kemudian hasil penjumlahannya itu kita bentuk dalam tabel berikut ya. Tabel varietas gandum, kemudian jenis pupuknya. Di sini jumlahnya 200, 217, 190 ya. Jadi yang penjumlahan tadi dimasukkan ke tabel sini, kemudian dijumlahkan ke samping, kemudian dijumlahkan ke bawah. Totalnya adalah 2110. Selanjutnya kita hitung nilai SST-nya. SST-nya adalah 64 kuadrat ditambah 66 kuadrat dari datanya. Sini datanya 64 kuadrat sampai seterusnya sampai 38 kuadrat ya. Sampai 38 kuadrat ya. Kemudian dikurangi dengan totalnya 210 kuadrat dibagi dengan 36. 36 adalah banyaknya datanya ya. Maka kita hasilkan adalah 3.779 ya. Kemudian untuk SSR-nya adalah row-nya. Ini adalah di sini 607 kuadrat tambah 510 kuadrat tambah 527 kuadrat tambah 466 kuadrat dibagi dengan 9. 9 ini dari mana? Dari banyaknya data 36 dibagi dengan 4 ya. 4 ini adalah 4 jenis pupuknya ya. Ya maka dapat angkanya 9. Kemudian hasilnya di sini adalah 1157 ya. Kemudian untuk SSC-nya berarti yang kolom penjumlahan kolomnya 723 kuadrat ditambah 736 kuadrat tambah 651 kuadrat. 651 kuadrat dikurangi. Nah, untuk pembagiannya adalah 36 dibagi dengan dibagi dengan 3 ya. Jadi ini adalah 12 ya. Maka di sini dikurangi dengan 2110 kuadrat dibagi 36. Maka hasilnya adalah 350. Desimalnya dihilangkan ya. Kemudian SSRC ini adalah yang dalam tabel ini 200 kuadrat ditambah 186 kuadrat tambah 190 kuadrat sampai dengan 150 kuadrat ya. Dibagi dengan 3 ya. Kemudian dikurangi dengan 128,86 diambil dari sini dari nilai SSR-nya yang bagian depan ya. Kemudian dikurangi 124.000, ini bacanya adalah 124.826 dikurangi 124.019. Jadi diambil dari sini, kemudian ditambah dengan 123.669. Maka hasilnya adalah 771. Kemudian untuk nilai SSE-nya adalah 3779 dikurangi dengan SSR, dikurangi dengan SSC, dikurangi dengan FFRC. Jadi kita dapatkan ini adalah 1501. Nah, dari hasil hitungan ini kita masukkan dalam bentuk tabel seperti ini, rata-rata baris ya. Jadi ini adalah SSR ya.
Sini adalah SSR ini. SSR, kemudian rata-rata kolom, kemudian interaction, error, kemudian rata-rata total. Ya. SSR-nya adalah 1157, SSC-nya adalah 350, interaction-nya adalah 771, error-nya adalah 1501. Totalnya 3779 ya. SSC-nya ada 3779. Kemudian derajat kebebasannya baris ya. Untuk baris ini adalah di sini 4 ya. Jadi yang kolom yang ini ya 4 kurang 1 3 ya. Kemudian kolomnya ini ada 3 kurang 1 2. Kemudian interaction-nya adalah 3 kali 2 6 ya. Kemudian error-nya ini adalah kita lihat dari rumusnya di sini. Untuk error-nya adalah R kali C baris kali kolom. Barisnya ada 4 kali 3, 12. 12 di N-nya. N-nya adalah di sini adalah dikurangi jadi N kurang 1 ya. Jadi di sini adalah untuk SSE adalah RC dikalikan N kurang 1 ya. Maka di sini hasilnya adalah 35 ya. Hasilnya adalah di sini adalah hasilnya di sini adalah 24 ya. 24 ya. Maka totalnya SSC-nya adalah 35. Kemudian mean square-nya adalah 1157 bagi 3. Ini kita dapatkan adalah 385,667. Kemudian 350 bagi 2, ini adalah 175. Kemudian 771 bagi 6, 128,5. Kemudian untuk mean square error-nya adalah 1501 bagi 24, kita dapatkan 62,542. Nah, dari sini kita hitung, F-hitungnya adalah, untuk F1-nya adalah 385,667 dibagi dengan 62,542. Kita dapatkan 6,17. Kemudian F2-nya adalah 175 dibagi dengan 62,542, kita dapatkan 2,8. Kemudian F3-nya adalah 128,5 dibagi 62, kita dapatkan 2,05. Selanjutnya kita cari F-tabelnya. Ya, kita cari F-tabelnya adalah menggunakan argumen 3 dan 24 untuk F1. 3 dan 24. Kita lihat 3 dan 24 di sini tabelnya. 3 dan 24. Nah, 3 dan 24 ya, 3,01 ya. 3,01 untuk yang F1-nya. Untuk yang F2-nya adalah di sini 224. 224 ya. Kita lihat 224. 2 sini 224. 224. 3,4. 3,4 ya. Kemudian F3-nya ini kalau kita lihat adalah 6 dan 24. 6 dan 24 kita lihat di tabelnya 6 dan 24. 6 sini 24. Ini adalah 251 ya. 251. Oke, 251 ya. Maka kita bisa simpulkan sebagai berikut ya. Hipotesa satunya adalah di sini F hitungnya 617, F tabelnya 301. Jadi F hitung lebih besar daripada F tabel sehingga H0 ditolak. Jadi ada perbedaan hasil karena menggunakan pupuk yang berbeda ya. Kemudian yang hipotesa yang kedua, F hitungnya adalah 2,8, F tabelnya 3,4, berarti H0 diterima karena F hitung lebih kecil dari F tabel. Jadi tidak ada perbedaan hasil dari gandum yang berbeda. Kemudian hipotesa 3 mengenai interaksinya, di sini ada F hitungnya adalah 2,05,
F tabelnya adalah 2,51. Berarti F hitung lebih kecil daripada F tabel. Berarti H0 diterima, artinya tidak ada interaksi di antara penggunaan pupuk yang berbeda pada jenis gandum yang berbeda. Demikian penjelasan tentang two-way classification with interaction.